selamat datang di Link Space Podcast by Link Produktif. Jadi siang hari ini kita bakalan bahas tentang coffee shop, yang mana emang kita nih Gen Z nih lagi happening dan lagi semangat banget lah untuk explore coffee shop yang ada di sekitar kita. Nah, tentu saja saya nggak sendirian, sudah ada Kak Rohyuli di sini. Kita bakalan bincang-bincang terkait coffee shop. Nah, Ya, siap. Hai guys. iya, udah nggak usah perkenalan lagi karena udah sering ya Kak Rohyuli ada di sini. Nah, kalau Kak Rohyuli sendiri suka ngopi nggak? Suka banget sih kan. Suka banget. Tapi memang ada imajinasi yang muncul ketika ngopi. Imajinasi ya. Biasanya dengar ada orang ngopi imajinasi gitu muncul. Oke, survei membuktikan kan. Oke, dicek aja di Google. Dicek aja di Google gitu ya. Siap. Nah, ketika orang mikir gitu kan, ditemani secangkir kopi, diseruput gitu kan. Wah, itu mantep banget. Mantap. Apalagi pakai pisang goreng. Pisang goreng pagi-pagi gitu kan di teras ya. Itu betul kan. Bapak-bapaknya ya, eksepsi bapak-bapak bukan Gen Z. Tapi itu benar sih Kak. Itu bapak saya ya. Iya, bapak saya juga pastinya. Betul ya sih Kak. Emang selain emang buat kebutuhannya, kan katanya biar semangat tuh karena ada efek kafeinnya. Betul. Tapi juga memang lagi happening banget, bener-bener. Kalau kalian perhatiin di daerah rumah kalian, per 1 kilometer tuh pasti ada coffee shop. Betul Coffee shop. banget. Coffee shop dengan berbagai konsep. Ada yang kopi to go. Kalau nggak Betul. salah, ada kopi to go, dia kayak Ya langsung tempatnya take away ya. take away, Langsung beli, cabut gitu kan. Itu pernah beli juga ya. Iya, ada yang konsepnya alam gitu, nature gitu. Terus ada yang konsepnya buat kerja juga ya kayak Betul. WFC namanya, work from cafe. Nah Kak, menanggapi bisnis coffee shop yang menjamur banget nih ya belakangan ini, beberapa tahun ke belakang, itu point of view Kak Rohyuli itu terkait bisnis coffee shop itu bagaimana sih Kak? Kayak menurut Kakak tuh ini nih akan apa ya, jangka panjang kah, memiliki potensi kah gitu, atau sebenarnya lebih banyak ancaman dan tantangan daripada peluangnya gitu? Bagaimana nih Kak menurut Kakak? Oke, baik Kak. Ya kayak ya kalau bahas coffee shop di mana-mana ada ya Kak. Ada. Dan bahkan ada juga yang berinvestasi dalam coffee shop gitu kan ya Kak. Bener. Dan sekarang wah luar biasa banyak coffee shop yang dari luaran juga itu masuk ke area kita gitu kan, di sekitar kita gitu kan ya Kak. Iya. Nah, melihat dengan coffee shop yang segitu banyaknya gitu kan, dan juga ya mungkin bukan disebut menjamur ya Kak Aida ya, tapi karena memang peluang kopi itu luar biasa dan pengembangannya juga itu ternyata cukup signifikan. Kalau melihat dari segi konsumsi setiap hari, kopi itu memang masuk ke dalam konsumsi setiap harian juga Kak ternyata gitu kan ya. Kemudian mudah dijual gitu kan ya. Kenapa? Karena memang banyak kalangan kita gitu kan ya. Kita Gen Z ya kayak kita Gen Z ya. Gitu. Jadi memang mudah gitu kan ya, kita jual juga gitu kan di dalam coffee shop itu mudah dijual. Kemudian dari margin yang dilihat juga itu kelihatannya ternyata cukup besar Kak gitu. Itu ya kayak, dan juga melihat gaya tren anak muda gitu kan ya kayak anak yang sekarang gitu kan, anak para kuliah pasti akan lariin juga ke coffee shop juga. Dan menariknya coffee shop juga itu bukan hanya kopi yang dijual gitu kan ya Kak, tapi memang banyak juga inovasi minuman yang memang kekinian gitu Kak, seperti itu. Nah, tapi yang memang sering dilupakan oleh para coffee shop ataupun para pembisnis di bidang kopi gitu kan ya kayak itu mudah dibuka. Betul nggak sih kayak? Betul. Buka coffee shop itu mudah dibuka. Karena apa? Peralatannya juga itu tidak mahal banget gitu ya teman-teman ya. Kemudian tapi ketika mudah dibuka itu tidak sama dengan
mudah bertahan Betul. gitu Iya. kan. Karena apa? Karena ya pesaing tersebut gitu kan harus banyak inovasi dan juga berani dengan kritikan dari customer gitu Kak gitu. Yang tadi dibahas oleh Kak Aida berkaitan dengan peluang gitu kan. Yang namanya coffee shop gitu kan. Itu memang pada dasarnya banyak tema. Tadi ada tema nuansa salam Iya. ya kan. Kemudian ada juga untuk tempat yang Tugu tadi take away ya gitu kan. Take away, Kemudian yang kata istilahnya kopi di sana tuh enak gitu kan. Iya. Beli kemudian langsung cabut gitu kan gitu. Ada juga dengan kita butuh nih konsentrasi tempat yang hening gitu kan. Ada juga yang space menyiapkan VIP khusus untuk kerja gitu kan ya kayak itu ada juga kayak gitu. Nah, hal tersebut itu memang pada dasarnya itu peluang gitu kan untuk para coffee shop untuk melakukan suatu inovasi ataupun segmentasinya itu yang jelas gitu Kak gitu. Tujuannya ke siapa aja Kak? Kayak seperti itu. Mungkin mahasiswa ya kan. Kemudian ibu-ibu juga. Ibu-ibu itu banyak banget Kak, ibu-ibu yang suka ekspor coffee shop. Buat apa? Buat selfie. Oh betul. Ibu-ibu tuh jangan salah loh, mereka tuh ini loh Kak, rajin nyari-nyari tempat apa ya yang lagi happening. Mereka tuh gak mau kalah. Bener. Ternyata gak pengen kalah sama anaknya. Gak mau kalah, bener. Gitu ya kayak bener. Nah kemudian peluang segmentasinya ke siapa? Komunitas dong pasti kayak komunitas para penyuka kopi gitu kan. Kemudian sekarang tuh eranya online ya kayak mau beli coffee shop yang di sana di sono gitu kan, di sini gitu kan, itu bisa melalui HP yaitu ada aplikasi Grab and Go itu kan kayak seperti itu yang memang sistemnya kita pengen kopi dari rumah kayak gitu kan ya kayak. Nah jadi coffee shop supaya tidak mangkrak itu memang harus mempunyai inovasi ke situ Kak gitu. Nah, dari segi marketingnya gitu kan. Kemudian model bisnisnya itu juga tepat Kak gitu. Karena apa? Kecil tapi efisien. Banyak kan rokok kecil tapi masih bertahan gitu kan. Banyak karena tadi menggunakan sistem take away ada gitu kan ya teman-teman seperti itu. Menunya juga fokus Kak gitu. Biasanya fokus itu tidak yang lebay-lebay alay gitu kan. Yang namanya tuh susah disebut ya gitu ya. Tapi memang sebenarnya yang lebay yang alay tapi memang rasanya konsisten itu bagus juga gitu kan. Tapi kadang yang dijual itu produk kadang ya dari kritikan customer itu tidak diambil gitu loh kan. Kurang ini gitu kan. Kok ini walaupun cheese gitu kan keju gitu kan kok kecut banget gitu kan misalkan contoh gitu kan kok asem banget gitu kan rasanya. Nah gitu ya itu yang memang kemudian kok kemanisan gitu kan. Nah jadi memang harus mempunyai standarisasi juga ketika pelayanan juga kan kadang kita sering ditanya kayak mau less sugars apa yang normal gitu kan kayak seperti itu normal jadi hospitality-nya juga betul. Nah kemudian pada dasarnya hal seperti itu menjadi peluang gitu kan untuk membuka bisnis kafe yang memang secara standarisasi juga oke gitu kan ya kan gitu. Betul peluang. Nah kemudian apa tadi tantangannya kan tantangan banyak banget gitu. Banyak banget karena apa karena tadi itu adanya kompetitor gitu. Iya benar. Kadang owner berpikirnya apa? Wah, kopi ini harus bagus. Kita percantik lah gitu kan dengan tempelan A, B, C, D gitu kan. Alhasil apa? Modalnya habis. Modalnya habis. Buat operasional berat nggak? Jalan nggak gitu kan? Kayak gitu teman-teman gitu.
bener Nah, sih. jadi modalnya itu habis di interior gitu kan. Bener. Sama marketing Gitu. juga sih Kak, kayaknya. Betul. Karena Betul. kopi kan ada di Red Ocean ya, jadi banyak banget ya kopi, sejenis kopi itu banyak gitu. Kalau kita nggak kuat-kuat marketing, branding dan juga memperhatikan modal buat operasional, kalah kita dengan franchise ya. Betul. Soalnya kan dananya itu lebih besar. Betul. Karena kalau kita lihat franchise dengan brand lokal yang punya kita sendiri gitu kan, ya kita suntikannya dari siapa Nah, gitu itu. kan. Bener, Gitu. bener. Kita tambahan modalnya dari siapa? Makanya kita harus pintar-pintar gitu kan. Pintar-pintar. Dengan margin yang tipis itu kan kita margin yang tipis itu dalam artian ini ya, modal yang tipis, sorry ya, bukan nyebutnya margin ya, sorry, dengan modal yang tipis gitu Ya. kan, dengan modal yang tipis ya teman-teman, Ya. itu harus bisa membuat marginnya itu besar, Nah. keuntungannya itu besar Nah, gitu. Nah itu gimana caranya? Ya kita nggak usah bahasanya berpikir interior harus bagus, Iya. tidak, gitu kan. Tapi apa? Kita harus manage dan juga apa? Branding kita harus kuat tadi yang kata Kaida gitu. Era sekarang apa? Media, ya kan? Media sosialnya harus kuat gitu Harus kayak kuat. seperti itu. Sehingga apa? Dan juga cara pembuatan kopinya harus tepat Kaida. Betul. Gitu. Produknya itu unique value, pembuatan kopinya itu harus Ya, tepat. Benar. rasanya harus pas itu kan, penyesuaian rasa kopinya, kemudian ekstansinya juga gitu kan, itu harus pas gitu kan, kemudian penyampuran dari bahan-bahannya itu kan, kemudian yang rasanya harus ya supaya bikin orang kangen tuh seperti apa gitu kan. Skill barista sama resepnya itu penting juga nih teman-teman. Betul. Oh, cuma kita marketing sering-sering besar-besar tapi rasanya nggak kurang enak gitu ya, orang nggak mau balik lagi ke toko kita, ke coffee shop kita. Bener ya Kak? Bener banget. Nah Kak, kan bisnis coffee shop makin banyak, peluangnya juga tinggi. Gak mungkin dong coffee shop buka tanpa ada yang melayani nih, atau barista lah ya kita nyebutnya, tanpa ada baristanya. Betul. Nah, menurut Kak Rohyuli, selain bisnis coffee shopnya, apakah bisnis pelatihan nih atau membuka pelatihan untuk barista itu cuan juga nggak nih? Cuan juga, potensial juga, dan apakah itu kayak urgent gitu Kak? Urgent juga nggak? Oke, betul. Pengembangan SDM itu penting Aida. Iya. Itu. Para coffee shop gitu kan, supaya Anda terverifikasi atau tersertifikasi bahwa Anda itu layak gitu kan, maka harus mempunyai barista yang kompeten gitu kan. Barista yang kompeten dilihat dari mana? Harus mempunyai sertifikasi dong, gitu kan. Nah, walaupun dia bisa manual brew, bisa outlet gitu kan, art latte gitu kan, bisa juga ekstrak kopi dengan baik gitu kan, tapi nggak ada bukti sertifikasinya kan, nggak bisa. Layak, kita nyebutnya bukan nggak layak ya teman-teman ya, tapi mana buktinya gitu, kurang trusted ya aja kan? sih. Iya. Mana buktinya gitu kan, gitu bahwa Anda dinyatakan kompeten gitu kan. Nah, maka daripada itu Kaida di link produktif gitu kan, kita berpikirnya dengan pengembangan coffee shop yang begitu banyak gitu kan, kita membuka namanya Baristara Academy ya. Jadi silahkan gitu kan yang mau mendaftar Baristara Academy, kepoin Instagram Baristara Academy by Link Produktif. Betul banget teman-teman. Kita tuh mempunyai lah ya, memiliki selain Baristara Academy nih untuk pelatihannya, kita juga punya coffee shop ya teman-teman, namanya Baristara. Nah teman-teman yang memang udah apa ya istilahnya coffee addict lah ya, yang suka banget kopi, kan pasti pengen juga dong bisa bikin kopi. Yang mungkin memang ada niat untuk buka usaha kopi atau emang hobi aja nih, pengen belajar berbagai macam jenis minumannya ya gitu ya, olahannya, itu bisa banget ikut course kita, pelatihan kita di Baristara Academy, yang mana kita insya Allah di awal tahun ini akan buka ya Pak ya? Ya betul, di awal tahun ini kita akan buka pendaftarannya nanti
kepoin aja ya Kepoin teman-teman. aja. Kepoin aja. Stay tune pokoknya ya. Stay tune di Instagram. Instagramnya dan juga Baristara, dan juga di link produknya juga akan diinformasikan akan gitu di informasikan. Instagram. Betul. Nah, tadi kan kita udah bahas terkait Baristara Academy. Nah, kita juga kan tadi udah denger nih kalau kita punya coffee shopnya sendiri nih, yaitu Setara Coffee. Nah, pertanyaan terakhir tapi masih berhubungan ya. Kalau untuk Setara Coffee sendiri kan, itu kan coffee shop yang dimiliki oleh Baristara Coffee by Link Produktif. Itu apa sih Kak bedanya antara Setara Coffee dengan coffee shop yang lainnya? Nilai uniknya tuh apa sih kalau di sini? Ya, oke, baik. Jadi Setara Coffee ini adalah tempat pemagangannya Kak itu. Kak Ida ya. Tempat pemagangan Tempat dari pemagangan dari Baristara Baristara Academy gitu iya, kan. iya. Nah, kemudian di Setara Coffee ini memang kita awalnya itu mengarah ke apa namanya program SDGs kan, yang dimana di situ ada namanya disabilitas gitu kan. Nah, jadi bagi para disabilitas itu kita terima juga untuk berkarir berjenjang di coffee gitu, gitu kan. Iya, Jadi iya, iya. tempatnya itu namanya Setara Coffee tersebut. Oh, gitu. makanya setara. Iya, gitu. Karena kita menerima juga teman-teman yang disabilitas ya. Jadi Betul. kita menyetarakan semuanya lah, kita harus SDGs gitu. Betul. Oh alah, ya. Dan sudah ada juga yang dari kita bilang kita disabilitas ya sudah bisa bikin kopi gitu kan. Iya. Ya, berkaitan dengan keinginannya gitu kan, nanti kita akan arahkan kalau misalkan dia kuat gitu kan, ingin benar-benar buka ini sebagai pengen buka ke arah usaha kopi gitu kan, kita akan arahkan gitu. Dari gimana packingnya, kemudian dari para penjualannya seperti itu. Nah, tidak perlu coffee shop tapi dia bisa jualan. Iya, benar-benar iya. Kita bantu juga buat dia itu punya bekal ya, kayak punya bekal skill, dan kalau mau buka kita bisa bantu juga. Betul. Mungkin kita bisa mengajarkan beberapa menu, itu bisa untuk dia kembangkan. Iya. Jadi memang konsepnya Setara Coffee ini selain memang coffee shop, dia juga memberdayakan teman-teman yang disabilitas dan juga mendukung SDGs lah ya, kayak salah satu poin dari SDGs itu sendiri. Betul. Jadi tujuan berkelanjutannya. Dan juga tadi sebagai tempat pemagangannya ya kayak pemagangan dari Baristara Academy. Jadi teman-teman yang ikut training ya, ikut course di Baristara Academy itu kita insya Allah nggak akan yang kita biarin gitu kan ya kan. Kita ada dikasih magang dan bisa juga kita arahkan untuk langsung bekerja gitu. Jadi poin plusnya di situ ya Kak, antara Setara Coffee dengan coffee shop yang lainnya gitu teman-teman. Bener gak Kak? Betul banget. Wah, seru sih Kak kalau misalnya bahas coffee shop tuh nggak akan selesai sih Kak, karena tema topiknya tuh selalu ada lagi. Bahkan ada orang ya Kak, dia tuh makan setiap hari bukan untuk makan hidup, untuk bisa ngopi. Iya. Ada loh kan. Temen saya yang kayak gitu ada. Dia makan bukan untuk hidup, tapi gue makan biar gue bisa ngopi. Gitu. Saking budaya kopi edik kita ini lagi meningkat banget guys. Luar biasa. Tapi sebenarnya bagus untuk kopi itu. Ada banyak manfaatnya. Seperti itu. Yang penting makan dulu sebelum ngopi. Makan dulu, betul. Makan dulu sama gulanya sih Kak. Gulanya tuh kalau bisa dikurangin pelan-pelan. Karena kopi itu sebenarnya bagus buat kesehatan. Bisa buat diet. Betul. Terus juga obat juga sih Kak ya. Obat saya lupa sih obat apa. Tapi intinya kopi itu bagus. Yang bikin gak bagus tuh kalau belum makan. Iya. Dan gulanya. Gitu teman-teman, insightful dan seru sih untuk bahasan kita siang hari ini. Makasih ya Kak udah datang lagi di sini. Jangan bosan-bosan. Iya, karena kita mau manggil lagi. Siap, pantang terus dan jangan lupa daftar Baristara Academy.
sih